wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah masa pandemi ini. Kami dari Universitas Dian Nusantara ingin menjelaskan materi tentang Analisis pesaing strategi kolaborasi jaringan bisnis. Yang terutama ditujukan untuk dosen manajemen pemasaran Bapak Muhammad Al-Faruq AMM. Berikut penjelasan dari kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Dari saya sendiri, nama saya Daniel Saud Halamuan. Dan nama saya Miat. Dan nama saya Maman Nur Setiawan. Nama saya Reka Febiana. Dan nama saya Dian Fitrianingsi. Baik, dalam materi ini kami akan menjelaskan pengertian pesaing, pengertian analisis pesaing, pengenalan pesaing, menentukan sasaran pesaing, pengenalan strategi pesaing, analisis kemampuan dan kelemahan pesaing, pengenalan akibat pesaing, strategi menjumpai pesaing, pengertian kolaborasi bisnis, jenis kolaborasi bisnis pedagang pesaing. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang memproduksi atau menjual barang dan jasa yang sama dengan produk yang ditawarkan kepada pelanggan. Suatu pesaing dapat digolongkan sebagai pesaing yang kuat dan pesaing yang lemah. Dan juga ada pesaing yang dekat mempunyai produk yang sama atau mempunyai produk yang mirip dengan perusahaan. Hal-hal yang perlu kita ketahui dari pesaing yaitu promosi yang dijalankan, harga yang ditawarkan, rencana kegiatan ke depannya, saluran distribusi atau lokasi cabang yang dipunyai, kelengkapan kualitas, desain, dan bentuk produknya. Lanjut pengertian analisis pesaing. Analisis pesaing adalah suatu cara atau metode usaha untuk dapat memahami kesempatan, ancaman, atau permasalahan dalam strategis yang bisa terjadi sebagai akibat dari pengertian persaingan potensial yang ada. Dengan kata lain, analisis pesaing dapat berfungsi untuk memahami pesaing yang ada sekarang dan di masa yang nantinya akan datang. Berikut urutan analisis pesaing. Yang pertama, identifikasi pesaing, menentukan sasaran pesaing, identifikasikan strategi pesaing, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, identifikasi reaksi pesaing, serta strategi menghadapi pesaing. Ya. Berikut adalah pengenalan pesaing meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau pasar berbagai pesaing. Yang ketiga, pengenalan peluang dan ancaman. Yang keempat, pengenalan keunggulan, klaim, kelemahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan menentukan sasaran pesaing, yaitu setelah kita mengetahui pesaing dan pasar berbagi yang telah dikuasai, kita perlu mengetahui sasaran dari pesaing dan siapa yang menjadi target mereka selanjutnya. Sasaran pesaing antara lain adalah sebagai berikut. 1. Memaksimalkan laba. 2. Memperbesar pasar berbagi. 3. Meningkatkan kualitas produksi. 4. Mungkin juga mematikan atau menghambat pesaing lain. Jika sasaran untuk memperbesar pasar, kita perlu mengetahui apakah pertumbuhan pasar berbagi yang dipunyai cukup besar. Biasanya meningkatkan pasar berbagi dapat dikerjakan dengan promosi yang cukup gencar dengan diimbangi pembukaan cabang baru yang gencar pula. Peningkatan pasar berbagi juga dapat dikerjakan dengan cara penurunan harga, mengingat mereka mempunyai anggaran ofisial untuk relatif lebih rendah. Hal yang juga perlu diselidiki adalah bahwa peningkatan pasar berbagi dapat pula dikerjakan dengan cara
mengambil pasar berbagi pesaing lainnya. Lanjut, saya akan menerangkan analisis kemampuan dari kelemahan pesaing. Sama sepertinya halnya perang militer, hantaman terhadap musuh dapat dikerjakan terhadap kita mengetahui seberapa kemampuan amunisi kita dan kelemahan amunisi musuh. Yang pertama, mencari dan memobilisasi data tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sasaran, strategi, dan kinerja pesaing. Yang kedua, mencari tahu kemampuan pesaing dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, serta lobi di pasar. Yang ketiga, mengetahui pasar berbagai yang dikuasai pesaing dan tindakan pesaing terhadap pelanggan. Yang keempat, mencari tahu kelemahan dari pesaing dalam hal sumber daya, keuangan, teknologi, serta lobi di pasar. Lanjut, strategi menjumpai pesaing. Strategi menjumpai pesaing dapat dikerjakan dengan cara melemahkan dan menghancurkan pesaing dengan inisiasi strategi yang kompetitif. Strategi kompetitif dikerjakan dengan melihat tempat keberadaan kita sebelum mengerjakan penyembuhan. Tempat ini akan menentukan modal hantaman yang akan kita kerjakan. Tempat kita dibandingkan dengan pesaing dapat diukur dari kemampuan keuangan, teknologi, dan sumber daya manusia yang kita miliki. Dengan memiliki banyak ide kolaborasi bisnis, sebaiknya melakukan tes plus uji coba yang efektif dan cocok bagi bisnis, sehingga sistem kolaborasi brand dan konten produk serta target audiens dapat dimiliki. Sangat disarankan kolaborasi bisnis dengan bisnis lokal, namun hindari berpartner dengan kompetitor dan organisasi non-profit. Jenis kolaborasi bisnis. Pada dasarnya, jenis kolaborasi dapat dibagi menjadi 4 jenis yang sering kita temui, yaitu SEO marketing dan SEO branding, SEO produksi, SEO distribusi, dan SEO funding. Yang terakhir ada kolaborasi bisnis dengan pesaing. Berkolaborasi dengan pesaing merupakan hal yang masih sulit dilakukan perusahaan di Indonesia. Berbeda dengan kondisi di luar negeri di mana sudah banyak ditemukan kolaborasi antar pesaing. Misalnya Apple, IBM, Motorola yang bersama-sama mengembangkan mikroprosesor, Sony, Samsung yang bekerja sama dalam produk LCD TV dan General Motors, serta Toyota yang berkolaborasi dalam pengembangan mobil baru. Yang kedua ada kolaborasi antar perusahaan tersebut mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menciptakan keuntungan melalui sharing sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan, sehingga dapat lebih menekan biaya dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Terima kasih. Jadi, kesimpulan materi yang kami bahas yaitu pada dasarnya pengetahuan dalam mengembangkan bisnis tidak akan cukup jika hanya memperoleh informasi dari blog, buku, atau tulisan inspirasi lainnya. Berbeda jika kita dapat berkomunikasi dan berbagi dengan orang luar yang memiliki perspektif atau pandangan yang berbeda-beda, sehingga dengan cara seperti ini akan membantu untuk mengembangkan kreativitas serta strategi sebuah bisnis. Sekian dari pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila mana kurang dimengerti atau dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.